29 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan. Tanaman tebu bisa tumbuh di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Temperatur umum untuk tanaman tebu sendiri antara lain 26 sampai 33 derajat Celcius. Di samping tebu memiliki kesuburan tanah yang baik, harus memiliki sifat fisik tanah yang baik. Antara lain memiliki pH 5 sampai 8, memiliki kandungan nutrisi dan senyawa organik yang banyak. Pertumbuhan terbaik bagi tanaman tebu sendiri adalah pada tanah lempung liat. Yang kedua yaitu penyiapan benih. Benih yang harus dihasilkan dari kebun benih yang dikelola dengan baik dilakukan secara berpanjangan. Harus memiliki sertifikat khusus, bertujuan untuk menghasilkan benih dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat, terutama dalam varietas yang unggul. Pada tanaman tebu, dalam satu pucuk batang tebu umur 4-6 bulan mampu menghasilkan sekitar 2000 tanaman semai dalam waktu 6 bulan. Kebanyakan 8-12 kali dalam waktu yang sama. Bibit tanaman hasil kebanyakan melalui kultur jaringan atau sistem stek kebanyakan. Yang kedua adalah penyiapan lahan. Penyiapan lahan tanaman tebu di sini termasuk ada kegiatan pembajakan yang bertujuan untuk menggemburkan tanah supaya tanaman tebu tumbuh dengan subur dan disesuaikan dengan jarak tanam agar tidak bersaingan dengan antara unsur hara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Yang ketiga, penanaman. Dalam proses penanaman tebu ini memiliki dua tujuan. Dalam guna memperoleh bibit tanaman yang tebang tebu giling, tanam untuk memperoleh bibit adalah kegiatan menanam di mana tebu ini akan dibudidayakan atau nantinya dijadikan bibit tebu. Tebu tebang giling adalah usaha budidaya tebu yang dilakukan untuk memperoleh nira atau air gula yang diolah untuk menjadi gula. Pada sistem ini biasanya usianya antara 10-12 bulan. Pemeliharaan atau pemberian air. Pemberian air merupakan kegiatan penambahan air pada media tanam guna untuk diserap tanaman untuk membantu setiap proses metabolisme tanaman. Penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan membersihkan media tanam sekitar tanaman pokok dari tanaman pengganggu atau gulma. Jadi setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali ada gulma yang menempel atau tumbuh, sebaiknya dibersihkan agar tidak terjadi persaingan unsur hara. Dan apabila persaingan unsur hara itu terjadi, maka tanaman tebu bisa menjadi kerdil atau tidak mendapatkan nutrisi pada tanaman tebu itu sendiri. Seterusnya pemupukan. Pemupukan adalah usaha pemberian unsur hara tambahan yang dibutuhkan tanaman guna untuk menumbuhkan dan perkembangan tanaman yang optimal. Pemupukan pertama dilakukan pada penyiapan lahan, yaitu dengan pemberian pupuk organik, biasanya dengan pupuk kandang atau pupuk kompos. Pemberian pupuk dilakukan pada usia 20-30 hari selesai tanam. Yang keempat adalah pengolahan hama. Biasanya hama yang menyerang tanaman tebu adalah hama penggerek batang. Dan yang kelima adalah pemanenan. Pemanenan adalah kegiatan akhir dari siklus tanaman tebu, di mana kegiatan pemanenan memiliki tebang, muat, dan anggur yang bertujuan mengumpul tebu dalam jumlah yang optimal dalam setiap petak tebang. Tebang tebu memiliki 3 sistem tebang, yaitu penambangan tebu sistem tebu ikat, penebangan tebu sistem tebu urai, penebangan tebu dan sistem dengan menggunakan mesin. Berikut adalah cara budidaya tanaman tebu, dan berikut akan saya melanjutkan dengan bioetanol. Yang selanjutnya akan video berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Proses selanjutnya setelah pemanenan, yaitu dengan tebu
tebu yang sudah dipanen tadi diolah dimasak melalui drum dan diperas patinya. Yang dimanfaatkan adalah tetes tebunya, yaitu ampas dari pemasakan yang tadi, yang kemudian diendapkan dan diolah dari bermacam produk, bisa jadi minuman keras atau jadi alkohol atau kebutuhan medis lainnya. Untuk pembuatan alkohol melalui proses pertama, yaitu pengendapan, pemasakan, dan penyulingan. Tetes tebu yang sudah disuling mengandung alkohol 79%. Itu sudah bisa digunakan untuk kebutuhan medis. Dan di bawah 79% itu biasanya untuk dijadikan minuman atau untuk penghangat tubuh lainnya. Video kedua ini saya akan membahas tentang tanaman pengganti biodiesel, yaitu tanaman jara. Untuk syarat tumbuhnya adalah daerah tempat penanaman beriklim tropis dengan tanah yang kering atau kelembapan yang rendah. Ketinggian daerah yang kurang dari atau sama dengan 500 mdpl. Daerah dengan curah hujan rendah antara 300 hingga 1100 per tahun. Suhu rata-rata 20 derajat Celcius. Lahan yang baik untuk ditanami adalah dengan drainase yang baik. Untuk pemilihan bibit sendiri yang baik adalah dengan menggunakan stek. Caranya cukup mudah, dengan cara cari bibit dengan pohon jara yang usianya telah lebih dari 5 tahun. Temukan ujung batang pohon jara yang berkayu. Cari batang yang lurus dengan atau tidak bengkok. Potong batang sepanjang 30 cm dengan potongan menyudut. Carilah calon bibit jara dengan tempat teduh dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Tegakkan batang di permukaan, bukan tanah, dan dibiarkan hingga getahnya mengalir sampai lunas. Untuk pembibitan dan cara stek, campurkan media tanam berupa tanah, pupuk kandang, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1 di dalam polybag. Tancapkan bibit stek dengan posisi tegak lurus pada media tanam. Pastikan tertimbun tanah sedalam 10 cm. Untuk mempersiapkan lahan tanaman jara, yaitu lahan untuk penanaman jara harus disiapkan dengan bersamaan proses pembibitan. Hal ini dilakukan untuk memastikan lahan tanam telah siap ketika bibit stek harus dipindahkan. Dalam arti, sebelum tanam harus sudah ada lahan yang untuk ditanam berikutnya. Lubang tanam berukuran 30x30 cm. Kemudian taruh pupuk organik atau pupuk kandang sebanyak 2 kg di dalam lubang tanam. Proses menanam jara itu setelah usia selesai 2 bulan. Kamu dapat memindahkan bibit dari polybag ke lahan. Berarti setelah 2 bulan langsung pindah ke tanam ke lahan. Cara merawat tanaman jara cukup mudah, yaitu dengan drainase yang baik. Jara menyukai tempat yang kering dan kelembapan yang rendah. Genangan melebihi dapat membuat tanaman ini mati atau busuk. Penyiangan, caburlah tanaman pengganggu seperti rumput liar karena dapat mengganggu atau persaingan unsur hara pada tanaman jara tersebut. Memangkas cabang, pemangkasan sangat bagus dalam tanaman jara ini. Tujuannya untuk agar mempercepat buah atau daun dapat tumbuh dengan baik. Pemupukan, memastikan kecukupan nutrisi pada tanaman. Untuk tanaman jarak berubah, tanaman jarak menjadi bioetanol adalah dengan cara pengujian komposisi bagian buah jara pagar seperti kulit buah, daging buah, tempurung, biji, dan daging biji yang menghasilkan minyak. Pengujian presentasi rendahnya minyak jara dari daging biji kering. Analisis sifat kimia minyak jara pagar sebelum diproses menjadi biodiesel meliputi kerapatan, bilangan
penyambunan bilangan asam, bilangan ester, dan bilangan ion. Penelitian mendahulukan pembuatan biodiesel dengan proses terentrifikasi satu tahap menggunakan variabel konsentrasi metanol. Proses dua tahap atau proses edifikasi diharapkan dapat mengatasi hambatan pembentukan ester karena tingginya kadar asam lemak dan bebas dari minyak jarak pagar. Analisis fisika atau kimia untuk biodiesel adalah kerapatan bilangan penyerbukan bilangan asam, bilangan ester, dan bilangan ion. Berikut adalah proses tanaman jarak menjadi biodiesel. Solusi agar EBT tercapai di tahun 2050 yang akan datang, khususnya kita kaum milenial atau anak muda, adalah dengan adanya perhatian pemerintah untuk masyarakat, khususnya pada kaum milenial, generasi mahasiswa, untuk mendukung pemerintah agar EBT ini berjalan dengan lancar. Contohnya untuk pembuatan bioetanol harus ada dukungan pemerintah yang pembuatan alkohol yang dijadikan untuk alkohol medis, karena alkohol medis ini penting untuk bagi masyarakat Indonesia, harus didukung khususnya pemerintah, kaum anak muda atau kaum milenial agar menjadi contoh daerah lain dan menjadikan daerah tersebut daerah industri dan memajukan daerah tersebut dengan ciri khasnya. Berikut adalah video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.